Sama caranya nih, kita ambil dulu sudut siku-sikunya, berarti di sini nih. Kemudian kalau tadi ke A sudah, sekarang yang ke B, berarti B kuadrat sama dengan C kali yang panjang, C tambah D, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Walaupun COVID-19 belum berakhir, tapi mudah-mudahan tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar ya. Kita bisa belajar lewat internet, kita bisa belajar lewat buku dan sebagainya. Walaupun beda sih ya, belajar di rumah dengan belajar di sekolah langsung gitu. Tapi ya kita harus tetap belajar bersabar dengan situasi yang kita hadapi saat ini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita tentang kesebangunan. Dan kita sudah masuk ke sub materi kesebangunan model segitiga siku-siku dan trapesium. Sebelum kita masuk materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membangun dan mengembangkan channel ini dengan cara mengklik like, share, dan subscribe channel video ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain juga mendapatkan manfaat dari video yang ada di channel Menit Bermanfaat ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak sudah membantu dan mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, ya kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku. Wah, itu maksudnya gimana tuh ya? Segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku. Nah, ya gambarnya kayak gini teman-teman ya. Ada sebuah segitiga siku-siku yang di dalamnya ada segitiga siku-siku yang lain ya. Ini segitiga siku-siku pertama, kedua, dan yang besar. Jadi semuanya ada 3 segitiga siku-siku ya. Dan ini saya beri nama dengan sisi A, kemudian sisi B, sisi C, D, kemudian ada sisi di sini lagi ya, ada sisi E, dan yang ini sisi F namanya ya. Dan biasanya kita itu kalau melihat segitiga siku-siku itu ingatnya apa? Nah, ingatnya rumus Pitagoras ya. Yang rumus Pitagorasnya itu F kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, atau F sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kemudian diakarkan. Atau kalau kita mau nyari E-nya diketahui C sama B-nya juga bisa gitu ya. Tapi tidak semua segitiga siku-siku itu bisa diselesaikan dengan cara rumus Pitagoras teman-teman ya. Nanti ada rumus yang lain nih yang baru nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Di segitiga yang tadi ya masih dengan sisi A, B, C, D, dan E ya. Nah di sini ada rumusnya. Yang pertama rumus A kuadrat sama dengan D dikali D tambah C. Bagaimana cara mengingatnya? Caranya gini teman-teman. Pertama kita harus ambil dulu sudut siku-sikunya ya. Lihat sini ada sudut siku-siku di sini. Nah kita ambil sudut siku-siku di sini. Nah ini sebagai titik awal kita ya. Kemudian kalau titik di sini kita bisa berangkat ke sisi yang A atau sisi yang B gitu ya. Nah yang pertama ini kan kita mau nyarinya A kuadrat ya. Berarti A kuadrat ya sama dengan D kali D tambah C ya. Itu rumus yang pertama ya. Saya ulangi ya caranya. Ambil dari sudut siku-sikunya, kemudian kalau kita ke A berarti A kuadrat sama dengan D kali yang panjang D tambah C gitu. Itu yang pertama. Yang kedua rumusnya B kuadrat sama dengan C kali C tambah D. Sama caranya nih, kita ambil dulu sudut siku-sikunya berarti di sini nih. Kemudian kalau tadi ke A sudah, sekarang yang ke B berarti B kuadrat sama dengan C kali yang panjang C tambah D gitu ya. Yang terakhir rumusnya yang E kuadrat. Nah, berarti yang tadi yang ke atas sudah ya, sini yang ke samping juga sudah. Sekarang yang ini nih. Nah, ini sama caranya. Kita ambil dulu sudut siku-sikunya. Berarti di sini kemudian E ya, E kuadrat sama dengan. Nah, dari sini kita bisa ke C sama ke D. Berarti E kuadrat sama dengan C kali D gitu ya, atau D kali C juga boleh gitu ya. Oke, itu rumus 3 rumus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kak, saya nggak mau pakai rumus, pakai cara lain ada nggak? Boleh ya, pakai cara lain boleh. Ini segitiga yang tadi sama ya. Caranya gimana?
Caranya kita keluarkan segitiganya. Nah, yang ini nih. Kita keluarin segitiga yang kecil, yang ini nih, kita keluarin. Kemudian sisinya ada A, E, sama D. Kayak kemarin, kita ubah supaya segitiganya itu mengarah ke arah yang sama dengan segitiga yang besar. Kita ubah nih. Set. Nah, jadi kayak gini ya. Dengan sisi D, E, dan A. Jangan sampai terbalik sisinya ya. Hati-hati ketika kita mengubah sisinya itu, jangan sampai terbalik posisi si A, D, dan E-nya. Kemudian kita lihat segitiga yang lain, yang ini. Nah, kita ubah, ya kita keluarin. Nah, kita keluarin seperti ini. Kemudian sisinya ada B, C, dan E. Terus kita ubah lagi posisinya supaya sama kayak yang besar, yang ini ya. Nah, kita ubah jadi seperti ini ya. Hati-hati ketika mengubahnya. Patokannya supaya nggak salah gimana? Lihat sisi yang pendek, yang sedang, sama yang miring, yang paling panjang ya. Yang pendek, yang sedang, sama yang paling panjang, yang miring, supaya nggak ketukar. Berikutnya, nah segitiga yang besar ya, ini A, B, sama F. Terus kita kalau melihat dari tinggi dan alasnya, berarti gimana perbandingannya? Berarti A ya, A per B sama dengan D per E sama dengan E per C. Itu kalau melihatnya tinggi sama alas. Kemudian kalau kita melihatnya tinggi sama sisi miringnya, berarti A per F sama dengan D per A sama dengan E per P gitu ya. Kemudian kalau melihat dari alas dan sisi miringnya, berarti B per F sama dengan E per A sama dengan C per P ya. Ini untuk mengerjakan soal-soal yang berupa materi ya. Nanti kalau ada soal-soal yang pilihan ganda yang materi, nanti bisa dengan cara seperti ini. Dan konsep pengerjaannya nanti bisa kita lihat di contoh soal dan pembahasan ya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal dan pembahasan saja. Nah, nomor 1 seperti ini misalnya. Gampang kok insya Allah teman-teman ya. Nomor 1 gini. Nah, ditanya berapakah panjang X-nya. Caranya gimana? Nah, pertama kita ambil dulu sudut siku-sikunya. Berarti di sini ya. Nah, kemudian yang diminta kan X-nya. Berarti X itu di sini nih adanya nih. Nah, di sini berarti pakai rumus yang X kuadrat sama dengan 2 kali yang seluruhnya 8. Berarti hati-hati ya, 8 bukan 6, berarti 2 dikali 8. Nah, kita hitung jadinya X kuadrat sama dengan 16, berarti X nya itu akar dari 16 yaitu 4 cm. Itu dengan cara rumus. Nah, dengan cara yang lain gimana Kak? Nah, tadi dengan cara pembelahan. Kita membelah yang segitiga yang kecil ini, kita keluarkan seperti ini. Kemudian sisinya 2 sama X, kita putar supaya arahnya sama kayak yang besar. Nah, seperti ini. Kemudian yang sedang kita keluarin lagi. Kemudian sisinya 6, kita putar lagi. Nah, seperti ini. Dan yang besar kita keluarin juga. Ya, jadinya X sama 8. Nah, sekarang kita kasih nama segitiga A, segitiga B, segitiga C. Kemudian kita kan mau nyari X-nya teman-teman ya. Nah, X-nya itu kan adanya segitiga A sama segitiga C. Yang B nggak ada, berarti yang B kita buang aja. Nah, kita pakai yang A sama C-nya aja. Terus lihat perbandingannya. Ini kan 2 sama X, berarti 2 per X ya. Tinggi per tinggi sama dengan sisi miring per sisi miring. X per 8. Nah, terus diapain lagi? Kita lihat polanya bisa nggak? Kayak kemarin. Nah, kalau ini polanya nggak ketahuan nih, berarti kita kali silang. Berarti X kuadrat sama dengan 2 dikali 8. X kuadrat sama dengan 16 ya. X sama dengan akar 16. Sebenarnya rumus yang tadi itu adalah hasil rangkuman dari cara ini ya teman-teman ya. Cuma buat teman-teman yang malas untuk menghafal rumus itu ya, atau tipe orang yang berpikir dengan logika, dengan cara membelah-belah, cara ini akan lebih efektif insya Allah. Walaupun mungkin akan lebih panjang caranya ya. Oke, itu nomor 1. Kita contoh ke nomor 2 ya. Nah, seperti ini. Yang diminta panjang A-nya. Nah, sekarang dengan cara rumus dulu. Caranya sama, kita mulai dari titik siku-sikunya, sudut siku-sikunya. Berarti di sini. Kemudian yang diminta kan yang ini, A-nya. Dan di sini ada angka 6 ini, di sini nih. Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Berarti kita ambil yang rumus yang ini nih. Berarti 6. Nah, 6 kuadrat sama dengan 4
dikali A gitu ya. Berarti 4 kali A kan 4A ya. 6 kuadrat sama dengan 36. 4A sama dengan 36, berarti A sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9 cm. Oke, itu cara rumus. Cara yang pembelahan, caranya sama. Kita keluarin lagi segitiga kecilnya. Set. Nah, berarti 4 sama 6. Kita putar supaya sama kayak yang besar. Kita putar, hati-hati putarnya. Segitiga yang sedang kita keluarin lagi. Seperti ini. Kita putar lagi supaya sama kayak yang besar. Nah, segitiga yang besar, set, kita keluarin. Hati-hati nih. Ini jadinya 4 tambah A gitu ya. Tapi cuma ini yang diketahui sisinya. Sisi yang lain nggak ada di sini nih. Berarti yang kita pakai yang mana dong segitiganya? Nah, segitiga yang pertama sama segitiga yang kedua. Berarti ini kita buang aja. Terus perbandingannya gimana? Perbandingannya adalah berarti kalau melihatnya 4/6, dia akan sama dengan 6 per A ya. Alas per alas sama dengan tinggi per tinggi. Atau boleh juga alas per tinggi sama dengan alas per tinggi. Yang penting dia harus searah ya. Jangan 4/6 sama dengan A/6, itu akan fatal. Terus gimana caranya? Kita kali silang. Boleh kali silang ya. 4 kali A, atau disederhanakan dulu juga boleh ya. Ini saya tadi lupa menyederhanakan ya. Dikali silang berarti 4 kali A sama dengan 6 kali 6. 4A sama dengan 36, berarti A sama dengan 36 dibagi 4. Jawabannya 9 cm. Sama jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, nomor yang terakhir nih ya. Sama pertanyaannya, berapakah panjang A-nya? Caranya, ini jangan cara rumus dulu ya. Caranya, kita ambil sudut siku-sikunya, sama selalu dari sudut siku-sikunya ya. Berarti di sini, kemudian kita mau nyari A-nya. Berarti A-nya kan ada di sini ya. Di sini nih, di sisi yang ini nih. Berarti rumusnya pakai yang ini ya. 8 kuadrat sama dengan, nah ini apa nih? Berapa yo? 10 bukan? Bukan, hati-hati ya. 10 itu yang ini. 10 itu yang panjang. Yang ini A, berarti yang ini berapa? Sisanya, berarti 10 dikurang A. Dikalikan dengan 10 ya. Dikalikan 10, sepanjang semuanya. Oke. Kita hitung 64 sama dengan, nah ini kita kali silang. 10 kali 10 100, negatif A kali 10 jadi negatif 10A. Kita pindahkan yang minus 10A nya kita pindahkan jadi positif 10A tambah 64 sama dengan 100. Kita pindahkan lagi jadinya 10A sama dengan 100 kurang 64. Kita hitung dapatlah 36 dibagi 10, jadinya 3,6 cm. Oke teman-teman, itu yang segitiga siku-siku dalam segitiga siku-siku. Nanti yang cara yang pembelahan silakan teman-teman coba sendiri untuk yang nomor 3 ini ya. Oke, berikutnya kesebangunan trapesium. Nah, seperti ini trapesium dengan panjang sisi A, B, C, D, dan E. Kita pakai rumus namanya rumus ikan ya. Rumusnya B sama dengan A kali E tambah C kali D dibagi dengan D tambah E. Kenapa namanya rumus ikan ya? Karena kalau dibuat gambar tuh nanti dia kayak ikan tuh ya. B sama dengan B sama dengan A kali E ditambah dengan C kali D dibagi dengan D tambah E. Nah, itu jadinya kalau di gambar tuh kayak ikan gitu ya. Oke, jadinya B sama dengan AE tambah CD dibagi D tambah E ya. Itu pakai rumus. Ada nggak cara lain Kak selain pakai rumus? Ada, dengan cara pembelahan juga kayak tadi ya. Kita konsepnya adalah di segitiga teman-teman ya, di segitiga nih. Caranya gini, kita belah. Set. Nah, kita belah. Ketika kita belah, dia menjadi gambar apa nih? Jajar, genjang, dan segitiga. Nah, kalau jajar, genjang, panjang ini sama nggak dengan yang ini? Dengan yang ini sama ya. Berarti kalau ini A, ini juga A, ini juga A. Berarti kalau yang tadinya ini B, kita potong, jadinya ini tinggal A, ini tinggal B kurang A. Panjang ini kan C ya. Ketika kita potong, ini kan tetap A, yang ini jadinya C kurang A gitu ya. Nanti lewat contoh deh biar paham ya. Nah,
Kemudian kita keluarkan segitiganya. Set. Ini ya, ini D, ini E, ini B kurang A, ini C kurang A. Kemudian kita selesaikan dengan cara seperti kemarin ya. D, ya, ini nih. D per semuanya gitu ya. D per D tambah E sama dengan B kurang A per C kurang A. Nanti lewat contoh supaya lebih paham ya. Atau boleh juga D per B kurang A, D per B kurang A sama dengan D tambah E semuanya per C kurang A ya. Nanti lewat contoh insya Allah lebih paham ya. Oke, sekarang kita pakai contoh soal dan pembahasan. Nah, seperti ini ya. Berapakah panjang P-nya? Cara pertama, kita pakai rumus dulu. Caranya gampang. Rumus itu adalah yang tengah-tengah ya. Berarti P-nya. P sama dengan kali silang. 3 kali 3 ditambah dengan 8 kali 2 dibagi dengan total yang ini. 2 tambah 3. Nah, ingat ya, mulai dari tengah-tengah P-nya dulu. Berarti sama dengan P sama dengan 9 tambah 16 per 5 sama dengan 25 per 5. Dapatlah jawabannya 5. Itu dengan cara rumus. Gampang insya Allah ya. Cara yang lain nggak? Yang tadi, yang pembelahan. Boleh. Ini bagi yang nggak mau menghafal rumus ya. Kalau pakai cara pembelahan, berarti kita potong dulu. Potong. Kemudian kita lihat, kan tadinya ini P ya. Kan tadinya P nih. Ketika kita potong, maka ini jadi tetap 3 dong. 3, ini juga 3 gitu ya. Ini jadinya 3. Ini tadinya yang panjangnya itu P, tinggal P kurang 3. Kemudian yang bawahnya kan 8. Dipotong nih. Set. Ini kan sama dengan yang ini ya. Berarti ini juga 3. Nah, kalau ini 3, ini berapa dong? Kalau semuanya 8, tinggal 5. Nah, seperti ini ya. Oke, terus diapain? Kita keluarin segitiganya. Set. Taruh angkanya 2 sama 3. Terus ini angkanya P kurang 3 sama 5. Terus kita pakai perbandingan ya. 2 per 5 ya. 2 per 5 semuanya nih. Segitiga kecil dengan segitiga besar. Cara yang kemarin ya, ingat ya cara yang kemarin. Yang kita keluar segitiga kecil dengan segitiga besarnya. 2 per 5 sama dengan P kurang 3 per 5 ya. Kemudian kita lihat nih. Ini kan udah 5 teman-teman. Ini di bawahnya 5, ini juga 5. Berarti gimana? Perlu nggak dikali silang? Nggak usah. Kalau ini 5, ini juga 5, berarti ini juga 2-nya itu sama dengan yang P kurang 3 gitu ya. 2 sama dengan P kurang 3. Berarti P kurang 3 sama dengan 2 gitu ya. Saya balik ya. Berarti P-nya berapa dong? Tinggal dipindahin. 3 tambah 2. Dapatlah P sama dengan 5 cm. Dapatlah P sama dengan 5 cm gitu ya. Oke. Itu contoh nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2 seperti ini. Diminta mencari panjang V-nya ya. Cara pertama cara rumus ya. Ingat, kita mulainya dari yang tengah-tengah teman-teman. Berarti 9 sama dengan 6 kali V ditambah dengan 18 kali 4 dibagi dengan 4 tambah 6. Sekarang sebelah sini nggak apa-apa, sama aja 4 tambah 6 gitu ya. Kita hitung jadinya 9 sama dengan 6V tambah 72 per 10. Terus diapain? Kita kali silang ya. 9 dengan 10 kita kali silang. Jadinya 10 kali 9 sama dengan 6V tambah 72. Kita hitung lagi. Kemudian kita kelompokkan. Ya, ini kan 6V-nya di sini ya. Kita kelompokin. Berarti 72-nya pindah. Jadi kurang 72. Kemudian kita pindahin 6V sama dengan 90 kurang 72. Kita hitung jadinya 18. 6V sama dengan 18. Berarti V sama dengan 3 cm. Oke, itu ya. Sekarang cara pembelahan. Caranya kita belah. Nah, kita belah. Kemudian yang tadinya sini 9 ketika dibelah sama V, tinggal V sama 9 kurang V. Yang tadinya 18 ketika dibelah sama V, jadinya ini V dan 18 kurang V gitu ya. Kemudian kita keluarkan segitiganya, taruh angkanya, kemudian kita pakai perbandingan ya. 4/10 berarti segitiga kecil dengan segitiga besar sama dengan segitiga kecil 9 kurang V per segitiga yang besar. Terus diapain? Kita
sederhanakan dulu. 2/5 sama dengan 9 kurang V per 18 kurang V. Kemudian kita kali silang ya. Kita kali silang. Kemudian kita hitung. Nah, setelah dihitung kumpulkan yang sama-sama ada V-nya. Kumpulkan. Hati-hati mengumpulkannya ya. Ini sepindainya yang kurang 5V, jadi pindah sini jadi 5V. Yang 36 jadi sini ya. Terus kita hitung jadinya 3V sama dengan 9. V sama dengan 3 cm. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3. Berapakah panjang A-nya? Ya. Cara rumus dimulai dari yang tengah-tengah, ingat 11 sama dengan ya 6 dikali A ditambah dengan 13 kali 5 per 5 tambah A ya. Kita hitung seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita kali silang ya. 11 kali 5 tambah A sama dengan 6A tambah 65. Kita hitung lagi yang dalam kurung. Jadi 11 kali 5 55, 11 kali A 11A, ini sama 6A tambah 65. Kita kumpulkan yang ada variabel A-nya, berarti yang 6A-nya pindah ya. Nah, pindah ke sini 6A-nya, yang 55-nya pindah ke sini. Jadi kurang 55. Berarti 5A sama dengan 10. A sama dengan 2 cm. Itu cara yang pembelahan gimana? Sama ya, kayak tadi, kayak nomor 1 dan nomor 2. Kita belah. Nah, yang tadinya 11 ketika dibelah ini kan sama ya, 6 6 6. Berarti kalau ini 6 awalnya 11 tinggal berapa dong? Nah, tinggal 6 sama 5. Ini juga sama. Yang tadinya 13 ketika dibelah ini 6, ini jadi 7 gitu ya. Kita keluarin segitiganya. Keluarin, taruh angkanya. Terus kita lihat perbandingannya. Nah, ini 5 per 5 tambah A segitiga kecil per segitiga besar, 5 tambah A per segitiga kecil, 5 per segitiga besar, 7. Kayak kemarin, ingat ya, caranya kita keluarkan segitiganya. Terus, ini lihat nih, ini udah angka 5. 5 sama dengan 5, berarti yang bawah juga 7 dong, ya nggak? Kebayang nggak ya? Ini 5 nih yang atas, ini juga 5. Berarti yang bawahnya 7, yang ini juga 7 pastinya. Jadi 5 tambah A sama dengan 7. A sama dengan 2. Oke, teman-teman. Itu adalah contoh soal. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihan soal berikut secara mandiri. Seperti kemarin ya. Saya berikan 5 soal. Ini nomor 1, 2 dan 3. Kemudian ini nomor 4 dan 5. Teman-teman coba lihat kembali videonya yang tadi. Ya, contohnya kalau masih belum paham diulang-ulang lagi. Kalau masih belum paham juga bisa didiskusikan di kelompok WhatsApp-nya masing-masing ya. Buat teman-teman yang dari sekolah lain bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian nanti akan kita bahas di hari Rabu ya teman-teman ya, dengan kelompok masing-masing. Oke, cukup untuk hari ini teman-teman. Terakhir, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga ya. Buat teman-teman yang sedang kurang motivasi ya, ini ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa orang yang belajar itu akan Allah mudahkan jalannya menuju ke surga ya. Jadi tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terakhir, jika video ini teman-teman rasa bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk belajar, silahkan diklik tombol like dan subscribe-nya, juga di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar lewat video ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.